Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tawadu adalah rendah hati atau bisa juga diartikan tidak sombong. Sementara pengertian yang lebih dalam adalah sifat rendah hati dan tidak menyombongkan diri terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tawadu tentu orang tersebut sadar bahwa segala kenikmatan yang ada di dunia dan di akhirat kelak adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata, seseorang yang tawadu ia tidak akan terbersit sedikit pun dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain, tidak merasa bangga dengan prestasi yang sudah dicapai. Di dunia ini ada beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan memiliki sifat tawadu, sehingga Allah mengistimewakannya dibandingkan makhluk lain. Dan kisah 6 makhluk Allah yang tawadu ini akan menjelaskan bahwa betapa pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk memiliki sifat tawadu terhadap sesama. Dalam kitab Duratun Nasihin yang mengutip dari kitab Maidatul Hasanah Al-Margubah, dinyatakan bahwa ada 6 makhluk yang diangkat derajatnya oleh Allah melebihi lainnya berkat ketawaduannya. Yang pertama, gunung judi. Allah memberi wahyu kepada gunung-gunung, aku akan mendamparkan perahu Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang mukmin yang bersamanya di atas salah satu dari kalian. Gunung-gunung pun menunjukkan kebesaran dan ketinggiannya kecuali gunung Al-Judi yang merasa tawadu. Ia berkata, dari manakah aku mempunyai kekuatan hingga Allah mendamparkan perahu Nabi Nuh kepadaku? Kemudian Allah mengangkat derajatnya di atas gunung-gunung yang lain dan mendamparkan perahu Nabi Nuh di atasnya sebab tawadunya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan berhentilah. Dan air pun disurutkan dan perintah pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi dan dikatakan, binasalah orang-orang dolim. Al-Judi adalah sebuah gunung yang terletak di daerah dekat kota Musyil. Gunung-gunung yang lain bertanya, wahai Tuhanku, kenapa engkau mengutamakan gunung Al-Judi di atas kami, padahal ia adalah gunung yang kecil? Allah menjawab, ia bertawadu kepadaku, sedangkan kalian takabur, dan wajib bagiku atas orang-orang yang tawadu kepadaku untuk aku angkat derajatnya. Dan barang siapa yang takabur kepadaku untuk aku hinakan derajatnya. Yang kedua, gunung Tursina. Allah memberi wahyu kepada semua gunung, sungguh aku adalah Dat yang mengajak bicara hambaku di atas salah satu dari kalian semua. Gunung-gunung pun menyombongkan diri kecuali gunung Tursina. Ia tawadu kepada Allah dan berkata, siapakah aku hingga Allah mengajak bicara hambanya di atasku? Oleh karena itu, perbincangan di antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa alaihissalam berada di atas gunung Tursina. Yang ketiga, ikan Nun. Allah memberi wahyu kepada ikan-ikan, sungguh aku adalah Dat yang memasukkan Nabi Yunus dalam perut salah satu dari kalian. Ikan-ikan pun menyombongkan diri kecuali satu ikan. Ia berkata, siapakah aku hingga Allah mengangkat derajat dan memuliakan sebab tawadunya? Yang keempat, lebah. Allah memberi wahyu kepada semua hewan yang bisa terbang. Sungguh aku adalah Dat yang menaruh minuman dalam tubuh salah satu dari kalian semua sebagai obat bagi manusia. Semua hewan takabur kecuali lebah. Ia berkata, siapakah aku hingga Allah mengangkat derajatnya karena tawadunya? Yang kelima, Nabi Muhammad SAW. Allah memberi wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, siapakah kamu? Aku adalah kekasihmu, jawab Nabi Ibrahim. Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, siapakah kamu? Aku adalah orang yang engkau ajak bicara, jawab Nabi Musa. Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, siapakah kamu? Aku adalah Ar-Ruh,
Jawab Nabi Isa alaihissalam. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah kamu? Aku adalah anak yatim, jawab Nabi Muhammad. Kemudian Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW di atas derajat para nabi yang lain. Yang keenam ialah orang mukmin yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud serta mengesahkannya akan dimuliakan Allah dengan dilapangkan dadanya untuk Islam. Hal tersebut melalui cahaya dari Tuhannya. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.